Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Afandi dengan NIM 2014050013. Saya dari kelas 5 TBIA. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi dan beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal serta terus menerus mengurus umat makhluk-makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak mengantuk dan Dia juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Madzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Tiada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia yang mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah atau arsy Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan Allah tidak terberati pemeliharaan keduanya. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tafsirannya adalah Allah adalah nama yang paling agung milik Allah Ta'ala. Allah mengawali ayat ini dengan menegaskan kalimat tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam dan seluruh syariat sebelumnya. Maknanya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya tidak boleh memberikan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah dua di antara Al-Asma'ul Husna yang Allah miliki. Al-Hayyu artinya yang hidup dengan sendirinya dan selamanya. Dan Al-Qayyum berarti bahwa semua membutuhkannya dan semua tidak bisa berdiri tanpa Dia. Oleh karena itu,
Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa kedua nama ini menunjukkan seluruh al-asma'ul husna yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Hayyul Qayyum adalah nama yang paling agung. Pendapat ini dan yang sebelumnya adalah yang terkuat dalam masalah apakah nama Allah yang paling agung, dan semua nama ini ada di ayat kursi. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Dia selalu menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya, dan dia tidak lalai terhadap hamba-hambanya. Allah mendahulukan penyebutan kantuk karena biasanya kantuk terjadi sebelum tidur. Barangkali ada yang mengatakan menafikan kantuk saja sudah cukup sehingga tidak perlu menyebutkan tidak tidur, karena jika mengantuk saja tidak apalagi tidur. Akan tetapi Allah menyebut keduanya karena bisa jadi orang tidur tanpa mengantuk terlebih dahulu, dan orang bisa menahan kantuk tapi tidak bisa menahan tidur. Jadi menafikan kantuk tidak berarti otomatis menafikan tidur. Semesta alam ini adalah hamba dan kepunyaan Allah, serta di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menjalankan suatu kehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memberi syafaat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Inti syafaat di sisi Allah adalah doa orang yang mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengharapkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya di sisi Allah. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad seperti syafaat untuk dimulainya hisab di akhirat, dan syafaat bagi penghuni surga agar pintu surga dibukakan untuk mereka. Ada yang tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka agar tidak dimasukkan ke dalamnya, dan syafaat agar terangkat ke derajat yang lebih tinggi di surga. Jadi, seorang muslim bisa memberikan syafaat untuk orang tua, anak, saudara atau sahabatnya di akhirat. Akan tetapi syafaat hanya diberikan kepada orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Disyaratkan dua hal untuk mendapatkannya, yaitu yang pertama, izin Allah untuk orang yang memberi syafaat, dan yang kedua, ridho Allah untuk orang yang diberi syafaat. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah. Selain berdoa, hendaknya kita mewujudkan syarat mendapat syafaat dengan meraih ridho Allah, tentunya dengan menaatinya, menjalankan perintahnya semampu kita, dan meninggalkan semua larangannya. Ini adalah dalil bahwa ilmu Allah meliputi seluruh makhluk, baik yang ada pada masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Allah mengetahui apa yang telah sedang dan yang akan terjadi, bahkan hal yang ditakdirkan tidak ada. Bagaimana wujudnya seandainya ada? Ilmu Allah sangat sempurna. Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah ajarkan. Demikian pula ilmu tentang zat dan sifat-sifat Allah. Kita tidak punya jalan untuk menetapkan suatu nama atau sifat kecuali yang dikehendaki untuk ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan kursi dengan berkata, Al-Kursiyyu mawdi'a qadamaihi. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat seperti ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Nabi SAW, sesuatu dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ayat ini menunjukkan besarnya kursi Allah dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang artinya, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali
laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allah memiliki kedudukan yang tinggi dan zatnya berada di ketinggian, yaitu di atas langit, di atas singgasana. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan, di mana Allah, dan budak itu menjawab, di langit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa saya? Dan dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada majikannya, bebaskanlah ia karena sungguh dia beriman. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula Allah memiliki kedudukan yang agung dan zatnya juga agung, sebagaimana ditunjukkan oleh keagungan kursinya dalam ayat ini. Adapun kesimpulan dari ayat kursi ini adalah menjelaskan tentang akidah dan tauhid. Ayat kursi mempunyai kedudukan yang besar dan merupakan ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Dialah Tuhan yang Maha Esa bagi semua makhluk. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.